Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Dengan Mbak Ana ya? Saya panggil Mbak ya. Bagaimana kabarnya hari ini Mbak? Iya, Bu. Alhamdulillah hari ini baik. Aktivitasnya hari ini gimana Mbak? Hanya mengerjakan tugas kuliah dan beres-beres rumah saja, Bu. Oh ya, sekarang masih aktif kuliah ya? Iya, Bu. Masih sibuk-sibuknya nyicil tugas kuliah. Sekarang posisi Mbak Ana ada di mana? Saya sedang ada di kamar, Bu. Kebetulan saya sedang di rumah sendirian. Kedua orang tua saya sedang pergi ke rumah saudara. Baik, jadi hari ini kita akan melakukan konseling ya. Iya, Bu. Alhamdulillah saya juga ada teman bicara. Jadi perihal apa yang ingin dibicarakan? Jadi gini, Bu. Saya dulu punya pacar. Kita lumayan lama pacarannya. Awal-awal pacaran sih masih baik-baik aja. Kemudian selang 6 bulan dia mulai berubah. Mulai suka ngatur saya, larang saya berteman dengan teman laki-laki saya, harus menghubunginya setiap saat, dimanapun dan kapanpun. Dia juga sering curiga kalau saya itu selingkuh. Dia selalu saja berpikiran buruk mengenai saya. Selalu mencurigai saya, sering melarang saya, padahal saya tidak pernah mengatur atau melarang dia. Bisa diberitahu ke saya Mbak, dalam hal apa dia melarang Mbak Ana? Dia nggak suka jika saya punya teman laki-laki, atau bahkan jika saya hanya berbicara dengan teman kuliah saya yang laki-laki, dia akan langsung marah dan menuduh saya macam-macam. Lalu dia akan mulai memaksa untuk melihat isi HP saya, melihat isi sosial media saya. Pokoknya dia benar-benar nggak suka saya dekat dengan laki-laki selain dia, Bu. Kita sudah sering bertengkar karena ini. Saya juga sering meminta putus, tapi tidak pernah dihiraukan. Dia sering melontarkan kata-kata kasar ke Mbak Ana. Seberapa sering itu? Sering sekali, Bu. Dia sering mengatai saya perempuan nggak baik lah, nggak bisa jaga diri, cewek ganjen, gatel, banyak banget lah kata-kata jeleknya, Bu. Oh, seperti itu ya. Tadi di awal percakapan kita, Mbak Ana bilang dia suka mengatur. Boleh diceritakan mengaturnya itu seperti apa? Dia tuh ya, Bu, suka mengatur bagaimana saya berpakaian. Nggak boleh terlalu ketat, nggak boleh pakai celana jeans, kerudung harus menutup dada. Saya tahu, Bu, memang itu aturan berpakaian dalam Islam. Tapi kan saya juga ingin berpakaian sesuai dengan keinginan saya, bukan keinginan orang lain. Orang tua saya pun nggak melarang saya berpakaian. Nah, dia malah memaksa saya berpakaian seperti keinginan dia. Lalu, apa ada lagi? Dia suka mengekang saya. Saya harus meminta izin dulu pada dia kemanapun saya pergi. Kemudian dia akan mulai menanyakan macam-macam seperti dengan siapa saja saya pergi. Terus pulang jam berapa, apa yang saya lakukan, ada laki-lakinya apa enggak. Pokoknya banyak banget, Bu. Sampai pernah saya saking frustasi, saya mencoba mematikan HP saya seharian agar enggak mendapat gangguan dari dia. Dan akibatnya malah kita bertengkar hebat esok harinya. Dia bahkan hampir memukul saya, Bu. Oh, seperti itu. Dia hampir memukul. Apakah sebelumnya dia pernah memukul Mbak Ana? Sebelumnya dia sudah pernah memukul saya. Alasannya kami bertengkar karena saya pulang kuliah diantar teman laki-laki. Saya sudah menjelaskan alasannya berkali-kali kalau hari itu ban sepeda motor saya bocor
dan hari sudah semakin malam, jadi teman saya yang laki-laki ini berinisiatif untuk mengantar saya pulang. Dia pasti memukul jika kalian bertengkar hebat. Apa selalu begitu? Iya, Bu. Sebenarnya kita sudah sering sekali bertengkar, tapi dia benar-benar memukul saya jika saya sudah keras kepala gitu, Bu. Dan terus membantah. Kalau saya membantah, terus temperamennya dia itu jelek banget gitu loh, Bu. Jadi kata Mbak Ana bilang, dia tidak suka Mbak Ana dekat dengan teman laki-laki. Kalau begitu, sebaliknya bagaimana? Apa dia dekat dengan teman perempuannya? Nah itu Bu, dia melarang saya nggak berteman dengan laki-laki, tapi dia sendiri punya banyak teman perempuan. Kami berdua sering bertengkar karena ini. Dia boleh deket dengan teman cewek-ceweknya, tapi jadi kayak nggak adil gitu loh Bu. Pernah nggak Mbak Ana nyoba bicara baik-baik sama pacarnya Mbak Ana soal hal-hal yang Mbak Ana nggak suka dari dia? Sering sekali Bu, saya mencoba mengajak bicara dia soal sikapnya yang saya nggak suka, tapi ya itu tadi, ujung-ujungnya kita malah bertengkar lagi. Dia itu nggak bisa diajak ngomong baik-baik, bawaannya marah terus. Ana tahu nggak sifat dia gampang marah itu? Nggak tahu Bu, awal-awal kenal dulu dia itu baik banget sama saya, nggak pernah marah, pokoknya masih baik-baik lah di awal. Nggak nyangka aja gitu loh Bu, kalau dia bisa berubah jadi temperamental seperti sekarang ini. Sekarang kalian masih pacaran? Sekarang sudah putus Bu, saya juga sudah memblokir semua media yang berhubungan sama dia. WhatsApp, Instagram, nomor, bahkan nomor ibunya pun sudah saya blokir biar saya bisa bebas gitu loh Bu sama dari dia. Terus gimana hasilnya? Ya itu tadi Bu, dia terus meneror saya dengan mendatangi rumah saya lah. Terus teman-teman saya juga diteror, bahkan dia pernah nekat mendatangi tempat kerja ayah saya untuk menanyakan keberadaan saya, memohon pada ayah saya untuk membiarkan dia bertemu dengan saya. Sampai sejauh itu ya? Iya Bu, saya benar-benar stres, bingung, harus bagaimana. Sementara saya tidak bisa terus-terusan menghindar dari dia. Saya juga nggak enak dengan teman-teman dan orang tua saya yang terlibat dalam masalah ini. Orang tua saya sudah sangat khawatir dengan keadaan saya sekarang. Mbak Ana waktu itu sempat putus. Terus sekarang balikan lagi sama pacarnya Mbak Ana. Ya mau gimana lagi Bu, saya terpaksa balikan sama dia. Kalau nggak dituruti kemauannya, saya nggak tahu dia bakal melakukan hal nekat apa lagi. Dan kejadian dia yang suka melarang dan mengatur Mbak Ana terus berulang begitu terus sampai kalian balikan lagi sekarang. Iya Bu, begitu terus. Makanya saat ini saya benar-benar stres, nggak tahu lagi harus bagaimana. Kayak kalau saya nggak tegas, terus berputar gitu seperti ini. Dan nggak tahu saya sanggup atau enggak gitu mengalaminya, melewati ini semua Bu. Lalu gimana respon orang-orang sekitar Mbak Ana? Kan tadi sampai ke pekerjaan ayah Mbak Ana datang gitu. Respon mereka gimana? Orang-orang sekitar saya menyuruh saya untuk memutuskan hubungan dengan dia. Mereka takut, khawatir gitu kalau saya
kenapa-kenapa. Karena tahu pacar saya itu sifatnya seperti itu, Bu. Oh, lalu dengan respon mereka yang seperti itu, perasaan Mbak Ana gimana? Jadi begini, Bu. Saya itu merasa senang mendapat dukungan dari orang sekitar saya, tetapi jika saya tidak kembali dengannya, saya takut orang-orang di sekitar saya itu nanti akan merasa terganggu dan dia itu terus nekat gitu, Bu. Saya juga nggak enak dengan teman-teman dan orang tua saya yang terlibat dalam masalah ini. Iya, saya paham dengan perasaan Mbak Ana. Terus langkah selanjutnya, Mbak Ana maunya seperti apa? Saya sebenarnya sudah tidak ingin menjalin hubungan dengan dia, Bu. Tapi kan sekarang kamu udah menjalin hubungan kembali sama dia. Sekarang perlakuan pacar Mbak Ana gimana? Ya, ya, ya masih sama seperti dulu, Bu. Bahkan dia juga lebih posesif lagi gitu. Sekarang menjalin hubungan lagi, terus perilakunya masih sama. Apa Mbak Ana masih bisa mengendalikan emosi Mbak Ana sendiri? Tidak, Bu. Saya jadi sering cemas dan lebih banyak menyendiri karena saya takut dengan dia. Bahkan teman-teman saya mulai menjauhi saya, Bu. Hmm, Tadi kan Mbak Ana bilang bahwa orang sekitar mendukung Mbak untuk tidak menjalin hubungan lagi sama dia. Dan Mbak merasa senang. Namun di sisi lain, Mbak takut jika dia akan berbuat lebih parah untuk mengganggu orang-orang sekitar Mbak, terutama keluarga Mbak. Apa sih yang Mbak inginkan untuk pacar Mbak? Yang saya inginkan itu dia berubah, Bu. Saya ingin dia nggak mengekang saya lagi. Saya ingin bebas dekat berteman dengan siapapun. Dan saya juga ingin dia nggak kasar dan marah-marah terus sama saya lagi. Saya ingin dia kayak orang biasa gitu, Bu. Nggak temperamental gitu. Hmm, tapi apa Mbak memiliki keberanian untuk bilang itu ke pacar Mbak? Berulang kali saya ingin mengatakan, tapi saya takut dia akan berperilaku kasar sama saya. Saya juga merasa sepertinya saya kurang tegas dengan dia. Saya hanya mengikuti perintahnya saja untuk tidak dekat dengan banyak orang. Hmm, untuk sekarang mungkin Mbak belum berani. Namun apakah Mbak akan mencobanya lagi? Mungkin iya, Bu. Tapi ya saya belum berani. Sekarang coba Mbak tanyakan sama diri Mbak, apa yang baik untuk Mbak hanya diri Mbak yang tahu. Iya, Bu. Saya harus introspeksi dan mengumpulkan keberanian dan kekuatan untuk berani gitu bicara sama dia. Hmm, Jadi untuk sekarang Mbak akan introspeksi diri dulu untuk mencari tahu mengapa pacar Mbak menjadi mungkin terobsesi ya sama Mbak. Karena kan tadi kan banyak katanya banyak mengekang. Untuk sesi saat ini, apakah masih ada yang perlu Mbak Ana sampaikan? Sepertinya sudah cukup, Bu. Saya sudah sedikit lega, sudah bercerita masalah ini dengan Ibu. Hmm, jadi baik, terima kasih ya. Tapi sebelumnya ini nanti saya akan kirimkan file.
Di dalamnya ada lembar persetujuan untuk Mbak isi persetujuan untuk sesi berikutnya. Bagaimana? Iya, Bu. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan cerita saya. Iya, sama-sama. Saya cukupkan ya. Jika mungkin nanti ada yang perlu dibicarakan, silakan menghubungi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bu. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.